Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri, NIM 220903502092, kelas manajemen H. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia untuk memenuhi UAS kuliah bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Di Indonesia tumbuh dan berkembang bahasa yang beragam-ragam. Sebagian besar orang Indonesia menguasai atau menggunakan beberapa bahasa sekaligus. Selain menguasai bahasa Indonesia dan bahasa daerah, tidak sedikit orang-orang Indonesia yang juga menguasai bahasa asing. Dalam kondisi penggunaan bahasa seperti itu, perlu diatur agar tidak menimbulkan dampak yang tidak baik. Setiap bahasa yang ada di Indonesia perlu diletakkan dalam kedudukan tertentu, dan setiap bahasa yang dalam kedudukan itu mempunyai fungsi itu pula. Bahasa-bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu bahasa persatuan dan bahasa negara, bahasa daerah, serta bahasa asing. Yang termasuk bahasa persatuan dan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Seperti yang telah Anda pelajari pada bagian terdahulu, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 dan kemudian dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tahun 1945. Bahasa-bahasa yang digunakan oleh suku-suku bangsa Indonesia. Bahasa yang digunakan oleh suku-suku bangsa Indonesia dikelompokkan sebagai bahasa daerah, sedangkan bahasa-bahasa yang berasal dari negara lain yang digunakan di Indonesia dikelompokkan sebagian bahasa asing. 1. Bahasa nasional dan bahasa negara. Bagi bangsa Indonesia, tentu saja bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara sekaligus sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai lambang kebanggaan dan identitas nasional serta alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda-beda, latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan di dalam penyelenggaraan negara. Secara lebih rinci, dalam kedudukan itu bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di dunia pendidikan, bahasa perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dan bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatkan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. 2. Bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa-bahasa suku bangsa Indonesia. Bahasa ini jumlahnya sangat banyak dan digunakan menyebar di seluruh daerah di Indonesia. Bahasa daerah berfungsi sebagai lambang kebanggaan dan lambang identitas daerah, alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, dan sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia. Dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah merupakan pendukung bahasa Indonesia, merupakan bahasa pengantar pada tingkat permulaan di sekolah dasar di daerah tertentu untuk memperlancar proses pengajaran, selain merupakan sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia. 3. Bahasa asing. Bahasa asing diberi batasan sebagai bahasa-bahasa di Indonesia selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa asing mempunyai fungsi sebagai alat perhubungan antar bangsa dan sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional, sehubung dengan fungsinya sebagai akses untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Bahasa asing sesungguhnya hanya melengkapi fungsi bahasa Indonesia yang juga dikembangkan agar menjadi sarana serupa.
Sekian dan terima kasih. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.